materi ya, kisi-kisi ujian semester 2. Yang pertama, pada awal pendudukan Jepang, masuknya Jepang ke Indonesia tahun 1942. Jepang tidak ke Batavia seperti yang diterangkan, tapi dia ke Tarakan, Kalimantan Timur. Tujuan dia pertama kali datang ke Indonesia malah ke Tarakan, Kalimantan Timur, padahal kota Batavia disiapkan oleh Belanda untuk perang terbuka dengan Jepang. Semua potensi kekuatan militer Belanda dipusatkan di Batavia, sementara para pembesar Belanda yang biasanya di Batavia diungsikan ke kota Bandung. Jadi benar-benar sudah siap untuk perang terbuka dengan Jepang. Tapi Jepang malah ke Tarakan, Kalimantan Timur, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan kota-kota yang ada di Kalimantan. Apa tujuan Jepang malah menguasai daerah ini terlebih dahulu? Apa yang diinginkan di situ? Tarakan adalah daerah yang kaya akan minyak. Daerah yang kaya akan minyak. Jadi karena daerah-daerah ini kaya akan minyak bumi, maka Jepang kesini dulu. Kenapa Jepang bisa memetakan dengan cukup tepat, sangat tepat malah kota-kota yang akan dia kuasai terlebih dahulu? Karena 2 tahun sebelum masuknya dia ke Indonesia, berarti lebih kurang tahun 1940, Jepang sudah melakukan kegiatan spionase di Indonesia. Dia menyamar sebagai pedagang, padahal tujuan sebenarnya tidak berdagang, tetapi memata-matai kondisi Indonesia pada waktu itu masih dikuasai oleh Belanda, sehingga bisa merumuskan strategi yang tepat, sehingga bisa mengusir Belanda dengan cepat dari Indonesia. Nah, setelah dari Tarakan, Kalimantan Timur, dia ke Palembang. Kenapa ke Palembang? Apa yang ada di Palembang? Ada 2 tujuan yang menguasai Palembang. Yang pertama, di Palembang ada kilang minyak milik Belanda. Yang kedua, Palembang itu merupakan pintu masuk Inggris masuk ke Indonesia. Inggris pada saat itu berkedudukan di Singapura. Untuk menghalangi masuknya Inggris ke Indonesia melalui Palembang. Dari Palembang baru dia ke Jawa. Dari Jawa, pas di Jawa ini ternyata tidak menuju Batavia, tapi menguasai daerah-daerah sekitar Batavia terlebih dahulu. Ini Batavia. Nah, daerah-daerah sekitar Batavia ini dulu. Jadi Batavia adalah daerah terakhir yang dikuasai oleh Jepang. Ke daerah-daerah yang tidak diduga sama sekali oleh Belanda. Ketika pusat kekuatan militer Belanda dipusatkan di Batavia, dia malah ke Nganjuk, Medan, daerah-daerah di Jawa Timur. Nah, jadi dikuasainya dulu daerah sekeliling Batavia, baru dia ke Batavia. Dengan demikian, mudah untuk Jepang menaklukkan Belanda. Jadi 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat dan harus menandatangani kapitulasi Kalijati. Jadi dalam waktu yang relatif sangat singkat, dari Januari 1942 sampai 8 Maret 1942. Kita yang butuh perjuangan ratusan tahun dan belum juga berhasil ketika Jepang masuk. Jepang hanya butuh waktu beberapa bulan untuk mengusir Belanda. Jadi dari daerah yang dikuasai terlebih dahulu oleh Jepang sampai terakhir Batavia, bisa kita simpulkan bahwa yang diinginkan oleh Jepang ke Indonesia, menguasai Indonesia, adalah sumber daya alam, baru sumber daya manusia. Bisa mengerti maksud Ibu sampai di sini? Ya. Yang kedua, pada awal masuknya Jepang ke Indonesia, Jepang itu sudah dinyatakan sebagai negara terkuat di Asia pada waktu itu. Apa indikator Jepang dinyatakan sebagai negara terkuat di Asia? Dia kan tidak tiba-tiba dinyatakan sebagai negara terkuat. Ada hal yang dilakukan oleh Jepang sehingga dia dikategorikan sebagai negara terkuat di Asia.
Apa tolak ukurnya? Ketika pada tahun 1905 Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Pada waktu itu belum Uni Soviet. Ini masih Kekaisaran Rusia. Uni Soviet baru ada pada tahun 1922. Ketika Kekaisaran Rusia runtuh, lalu kekuasaan diambil alih oleh komunis, kaum Bolshevik, maka Kekaisaran Rusia selesai digantikan oleh Uni Soviet. Uni Soviet berakhir ketika runtuhnya kekuasaan komunis di Uni Soviet. Nah, runtuhnya kekuasaan komunis di Uni Soviet menandai dibubarkannya Uni Soviet, kemudian menandai berakhirnya Perang Dingin pada saat itu. Ya, kemudian pada masa pendudukan Jepang, Jepang membagi Indonesia menjadi beberapa wilayah pemerintahan. Jadi pemerintahan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pemerintahan Indonesia pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi dua, ada pemerintahan sipil, ada pemerintahan militer. Yang Ibu tanyakan di ujian adalah pemerintahan militer. Ada 3 pembagian wilayah pemerintahan militer di Indonesia pada waktu itu. Ada tentara ke-25 untuk daerah Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi. Maka benteng pertahanan Jepang yang paling besar di Sumatera itu ada di kota Bukit Tinggi. Cuman bedanya dengan Belanda, kalau benteng Belanda ada di atas permukaan tanah, maka Jepang membangun benteng pertahanannya di dalam tanah. Ya, kemudian ada tentara ke-16. Ini angkatan darat juga. Jadi militernya angkatan darat dan angkatan laut. Ya, tentara ke-16 untuk Jawa dan Sumatera. Untuk Jawa dan Sumatera berpusat di Batavia. Lalu yang ketiga, untuk Indonesia bagian timur, Maluku, Sulawesi, ada di Makassar. Untuk daerah Indonesia bagian timur ini adalah angkatan laut. Berikutnya, ini sudah selesai. Ada di catatan. Ini Ibu hapus ya. Kalian diam-diam aja, Ibu lah yang bingung. Heboh Ibu marah pula. Ya. 1, 2, 3. Yang keempat, selain membagi wilayah Indonesia atas 2 pemerintahan, ada sipil, ada militer. Nah, di bagian militernya pure dipegang oleh orang Jepang sendiri. Dalam pemerintahan sipil, Jepang memasukkan tokoh-tokoh nasional Indonesia ke dalam pemerintahan Jepang. Pengangkatan mereka sebagai bagian dari pemerintahan, struktur pemerintahan Jepang itu tujuannya untuk apa? Masuknya tokoh-tokoh nasional Indonesia ke dalam struktur pemerintahan Jepang. Apa tujuan Jepang melakukan ini? Struktur pemerintahan Jepang tujuannya adalah menarik simpati bangsa Indonesia. Semua hal yang dilakukan oleh Jepang di awal masa pendudukannya, kalau itu menurut pendapat kita menguntungkan bangsa Indonesia, itu cara yang dilakukan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Termasuk di awal Ibu bilang bahwa diizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih di awal masa pendudukan Jepang. Nanti di pertengahan dilarang semua. Bergantilah semua dengan kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Nah, di situ bangsa Indonesia kehilangan simpatik dan dukungan terhadap Jepang. Maka ketika di tahun 1944 Jepang mulai mundur di medan pertempuran Perang Dunia Kedua,
dia merasa perlu bantuan bangsa Indonesia, bagaimana caranya dia menarik simpati bangsa Indonesia? Melakukan hal-hal yang sama seperti di awal pendudukan itu sudah tidak ngaruh lagi untuk bangsa Indonesia, karena dia sudah membuktikan kekejamannya terhadap bangsa Indonesia setelah masa awal pendudukannya, kemudian tahun 43 sampai dari awal 43 sampai akhir 43 sampai pertengahan 44 dia melakukan berbagai kekejaman di masa pendudukannya. Lalu bagaimana cara dia menarik kembali simpati bangsa Indonesia? Setelah tahun 1944 Jepang mengalami kemunduran di medan pertempuran Perang Dunia Kedua. Hal-hal seperti ini sudah tidak menarik lagi untuk bangsa Indonesia. Maka apa yang paling diinginkan oleh bangsa Indonesia saat itu? Kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itulah yang dijanjikan. Nah, kalau tanpa realisasi mungkin tidak akan percaya lagi. Kenapa Soekarno-Hatta amat sangat percaya kepada janji kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang sampai dia ngotot untuk tidak memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Karena janji kemerdekaan itu direalisasikan dengan pembentukan BPUPK, dilanjutkan dengan BPKI. Ditambah lagi Soekarno kemudian dipanggil ke darat Vietnam. Dan itu semakin membuat dia percaya. Maka terjadilah pertentangan dengan para golongan muda pada akhirnya. Ya, ini. Kemudian yang kelima, ini ada hubungannya dengan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia ini akan mengcover beberapa soal, ya. Yang pertama, ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia adalah sistem ekonomi perang. Sistem ekonomi perang. Dan sistem ekonomi autarki. Ibu udah jelaskan minggu lalu rasanya, ya. Ya, autarki ini setiap daerah harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Ada dua tugas daerah pada waktu itu, memenuhi kebutuhan sendiri, dan harus menyiapkan setoran kepada Jepang. Maka hal-hal seperti ini, apa yang membuat kesengsaraan, penderitaan dan kelaparan di zaman pendudukan Jepang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan masa pendudukan di masa penjajahan Belanda ini, dia kewajiban memberikan setoran, kemudian harus memenuhi kebutuhan sendiri, ya. Lalu semua sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia itu harus dialokasikan untuk kepentingan perang. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan perang dihancurkan seperti perkebunan, sehingga inilah yang memperparah situasi ekonomi rakyat Indonesia, penderitaan, kesengsaraan, kelaparan, barang-barang yang tumbuh-tumbuhan yang selama ini tidak kita makan, hal-hal yang pada waktu zaman dijajah Belanda tidak kita sentuh sebagai makanan, di masa Jepang terpaksa kita makan. Ibu pernah membaca sebuah buku penjajahan Belanda itu, saking lamanya kan ratusan tahun, sampai bangsa Indonesia itu berasa nggak dijajah gitu. Hidup udah mengalir aja lah, biasa. Beratus tahun kan, kalaupun tidak 350 tahun, tetapi itu tetap aja ratusan tahun. Jadi saking lamanya, dari generasi ke generasi berikutnya kita berasa nggak dijajah lah, biasa aja hidup sudah gitu. Nah, pas pendudukan Jepang baru berasa dijajah banget. Ya, dia hanya sebentar. Jepang itu kenapa hanya disebut pendudukan? Karena dia menjajah Indonesia dalam waktu yang relatif singkat, makanya cuma disebut sebagai pendudukan. Tapi pendudukannya yang relatif singkat itu menorehkan luka, penderitaan, dan kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Ya, aku masih ingat banget kata-kata dalam buku itu. Saking lama yang dijajah oleh Belanda sampai berasa kita ini nggak lagi dijajah gitu. Nah, kalau kita dijajah Belanda seperti situasi Palestina Israel sekarang, pasti berasa banget dijajah. Nah, kenapa kita sampai tidak berasa dijajah gitu? Tapi walaupun bagaimanapun kemerdekaan itu lebih baik daripada dijajah. Nah, tapi begitu situasi, artinya apa? Dibilang menderita banget nggak juga di masa Belanda sampai berasa nggak dijajah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kenapa perekrutan Romusa yang dilakukan oleh Jepang itu membuat perekonomian di pedesaan itu menurun? Yang keenam,
keenam, perekrutan romusa. Pada awalnya orang mendaftar untuk jadi romusa karena doktrin dan propaganda yang dilakukan oleh Jepang. Ditambah lagi kedatangan Jepang mengusir Belanda dari Indonesia, sehingga apapun akan kita lakukan untuk membalas budi Jepang, kira-kira begitu ya. Jepang saudara tua, Jepang pemimpin Asia dan segala macamnya. Maka jadilah Soekarno sebagai koordinator romusa. Yang mendaftar sebagai romusa adalah orang-orang kayak dokter, bidan, guru gitu ya. Tapi ternyata nasib romusa seperti itu. Pada akhirnya tidak ada lagi yang mendaftar menjadi romusa. Lalu yang terjadi, Jepang butuh tenaga kerja, maka direkrut lagi. Masing-masing daerah selain harus menyediakan bahan pangan atau sumber daya alam, juga harus menyediakan para pemuda atau siapa saja yang akan dipekerjakan sebagai romusa. Jadi masing-masing daerah wajib menyediakan itu. Nah, perekrutan romusa di pedesaan itu ternyata berpengaruh secara ekonomi. Kenapa berpengaruh secara ekonomi? Di pedesaan, ekonomi rata-rata dari pertanian. Ketika para petani direkrut menjadi romusa, banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Sehingga itulah dia pengaruh perekrutan romusa terhadap menurunnya ekonomi pedesaan. Kalau ada pertanyaannya, kenapa perekrutan romusa menyebabkan menurunnya perekonomian di pedesaan? Karena para petani direkrut menjadi romusa sehingga lahan pertanian terlantar. Akibatnya perekonomian di pedesaan menurun. Paham maksud Ibu? Ya. Kemudian berikutnya, pada tahun 1944, ini masih masa pendudukan Jepang. Apa yang terjadi? Ibu terangkan tadi. Apa yang terjadi pada Jepang di tahun 1944? Mulai terlihat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Jepang butuh bantuan Indonesia. Di Perang Dunia Kedua mulai terlihat kekalahan, maka Jepang perlu bantuan bangsa Indonesia. Kembali berusaha menarik simpati bangsa Indonesia di awal pendudukan mereka yang kemudian berubah menjadi kebencian karena kesengsaraan yang ditimbulkan akibat pendudukan. Lalu mereka perlu lagi. Nah, caranya adalah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Apa realisasinya? Pembentukan BPUPK. Sekarang enggak. Waktu Ibu belajar sejarah dulu namanya BPUPKI. Sekarang ternyata BPUPK. Kenapa BPUPK? Indonesia belum ada pada saat itu kan. Jadi tidak tepat kalau disebut sebagai BPUPKI. Kapan Indonesia ada? 17 Agustus 1945. Maka PPKI yang bisa dikatakan sebagai PPKI karena dia baru rapat pertamanya 18 Agustus. Setelah 18 Agustus itu Indonesia sudah ada. Berarti BPUPK. Jadi menjanjikan kemerdekaan ini sudah sering Ibu ulang-ulang. Kalau keluar di soal kayaknya dapat 100. Menjanjikan kemerdekaan Indonesia, realisasinya adalah pembentukan BPUPK dan PPKI. Untuk BPUPK, Ananda pelajari sidang-sidangnya. Ada keluar di soal yang lain. Ini agak rumit karena dia di benar salah, jadi harus diperhatikan. Sidang tentang perumusan Pancasila. Ada usulan siapa dan siapa, bisa dipelajari sendiri. Kemudian agenda sidang pertama BPUPK mulai dari 29 Mei sampai 1 Juni. Itulah sebabnya kenapa 1 Juni kita peringati sebagai hari lahir Pancasila. Karena semua rumusan diselesaikan di hari ini. Ini udah final sidang. Sudah didapatkan apa yang akan dijadikan sebagai Pancasila. Pancasila itu siapa yang beri nama? Soekarno. Ya, dia dapat ilhamnya dari mana? Waktu dia dibuang ke ND Flores, dia punya tempat satu favorit di bawah pohon apa Ibu lupa. Dia merenung tentang banyak hal di bawah pohon itu. Maka
telah tercetus di kepalanya bahwa Indonesia butuh 5 yang akan menjadi dasar dari semua bentuk apa hal yang akan dijalankan di negara ini ketika sudah menjadi sebuah negara. 5 bahasa Sanskertanya ada Pancasila, ya. Soekarno dia agak begitu. Maka pasukan pengaman presiden itu ketika dia jadi presiden namanya adalah Cakrawirawa. Cakrawirawa itu adalah nama senjata andalannya Arjuna. Tapi ketika Cakrawirawa terlibat dalam G30S, maka Cakrawirawa menjadi identik dengan komunis, maka diganti namanya menjadi Pas-Pampres. Ya, ini sudah selesai. Hapus ini, ya. Berikutnya, kita balik lagi ke sini. Ini berapa lagi nak katanya? Kapan Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua? Kalau kita urutkan secara kronologis peristiwa seputar kemerdekaan. Kapan pemboman itu dimulai? Kita urutkan secara kronologis, ya. Kelas 10 udah belajar bagaimana cara mengurutkan peristiwa, apa itu kronologis dan segala macamnya. Apa kronologis? Mengurutkan suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Untuk apa gunanya? Supaya tidak terjadi anakronisme atau kerancuan waktu dalam sejarah. Ya. 6 Agustus 1945 Hiroshima dibom. Ya, Hiroshima ini kenapa tidak Tokyo yang dibom? Hiroshima adalah kota pelabuhan terpenting di Jepang. Sebenarnya tanpa kedua kota ini dibom oleh sekutu, Jepang itu sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua, tapi dia nggak mau menyerah. Keras kepala, akhirnya dua kota ini terpaksa dibom untuk memaksa Jepang menyerah karena perang ini sudah berlangsung terlalu lama. Untuk segera menyelesaikan perang, maka harus dipaksa Jepang untuk menyerah. Cara memaksanya seperti apa? Dibom dua kota terpentingnya. Hiroshima kota pelabuhan terpentingnya, Nagasaki adalah pusat perekonomian Jepang sejak masa Shogun Tokugawa. Sudah hampir 200 tahun Nagasaki menjadi pusat perekonomian. Nah, pusat perekonomian dan kota pelabuhan terpenting itulah yang dibom oleh sekutu untuk memaksa Jepang menyerah, dan Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir. Dan ini benar-benar membuat Jepang lumpuh total, harus mulai dari nol lagi. Kenapa? Ya, dua kota terpentingnya dibom. Kaisarnya pada waktu itu berapa orang guru yang tersisa? Itu yang ditanya dari dua kota yang dihancurkan ini. Kenapa? Artinya adalah pendidikan adalah bagian terpenting untuk membangun kembali Jepang. Nagasaki, giliran Nagasaki. Tanggal 6 Agustus ini sengaja satu dulu. Tapi ketika Hiroshima dibom, Jepang belum, masih mikir. Nah, dibom lagi tanggal 9, ini kota yang benar-benar sangat penting. Terpaksa 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat. Nah, berita kekalahan Jepang ini sengaja disembunyikan dari rakyat Indonesia. Kenapa sengaja disembunyikan dari rakyat Indonesia? Supaya tidak tahu bahwa Jepang ini kalah. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, tugas Jepang di Indonesia adalah mempertahankan status quo sampai sekutu masuk untuk melucuti senjata tentara Jepang dan mengambil alih Indonesia.
Apa itu status quo? Tidak boleh ada hal yang perubahan yang terjadi. Jadi bagaimana kondisi saat ini harus Jepang pertahankan sampai sekutu masuk. Maka proklamasi kemerdekaan itu bertentangan dengan Jepang yang harus mempertahankan status quo. Kalau kita proklamasi berarti ada yang berubah kan? Indonesia dari negara terjajah menjadi negara merdeka, itu tidak boleh terjadi. Misal, ibu letakkan ini di sini kan? Nah, lalu ibu keluar. Apa kata ibu? Pertahankan status quo-nya ya. Gak ada yang boleh berubah sampai ibu masuk. Ini gak boleh pindah nih. Kalau ini pindah, berarti Jepang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ketika ibu masuk lagi, ininya tetap di sini, kalian tetap seperti ini kondisinya, artinya kalian berhasil melaksanakan tugas, yaitu mempertahankan status quo. Nah, itu tugas Jepang. Supaya Jepang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ini harus disembunyikan dari rakyat Indonesia. Kalau tahulah rakyat Indonesia, Jepang kalau mana mau lagi dia nurut ke Jepang. Nggak mau nurut kan? Kami mau merdeka, nggak boleh kata Jepang. Kalian udah nggak berkuasa apa-apa lagi, kalah dalam perang kan? Gitu. Nah, biarkan kami merdeka. Kira-kira seperti itu. Supaya tidak hal. Jadi kalau Indonesia merdeka ada perubahan kan yang terjadi, nggak boleh. Jepang harus mempertahankan status quo. Bagaimana kondisi Indonesia saat sekarang sebelum sekutu masuk harus seperti itu. Ketika sekutu masuk itu yang dimaksud dengan status quo. Paham maksud ibu? Ya. Kemudian, nah di tanggal 14 Agustus ini Jepang menyerah tanpa syarat, kemudian Soekarno-Hatta kan dipanggil ke dalam Vietnam ini. Nah, tanggal 14 Agustus itu dia pulang. Soekarno-Hatta pulang dari dalam Vietnam. Dipanggil oleh pimpinan militer tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara pada saat itu untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Itu yang menyebabkan Soekarno-Hatta itu ngotot, karena dia sangat percaya dengan janji Jepang bahwa Indonesia akan diproklamirkan kemerdekaannya setelah rapat PPKI. Nah, rapat PPKI itu direncanakan tanggal 16 Agustus 1945. Jadi sebelum PPKI itu rapat, tidak akan ada kata kemerdekaan. Nah, sementara kabar tentang kekalahan Jepang walaupun berusaha disembunyikan oleh Jepang, itu tetap sampai ke telinga para pemuda Indonesia. Yang duluan mengetahuinya adalah Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengetahui kabar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat, dia langsung menghadap Soekarno-Hatta pada waktu itu baru pulang. Dia baru pulang, baru dicekoki oleh Jepang bahwa Indonesia akan tetap diberikan kemerdekaan setelah rapat PPKI. Maka ketika Sultan Syahrir mengatakan kepada Soekarno, ini saat yang tepat Bung untuk kita merdeka karena sedang terjadi kekosongan kekuasaan, Jepang sudah kalah, berarti tidak punya power lagi di Indonesia, sementara sekutu belum masuk nih. Kalau sampai sekutu masuk, perjuangan kita akan lebih berat lagi. Maka ini adalah saat yang tepat, mari kita proklamirkan kemerdekaan. Soekarno nggak mau, ya, dia nolak. Akhirnya Sultan Syahrir menemui Sukarni, Wikana dan lain-lain. Bagaimana ini Soekarno menolak untuk memproklamirkan kemerdekaan. Maka tanggal 15 Agustus 1945 datanglah Wikana, Sukarni dan kawan-kawan menghadap Soekarno. Tidak juga bersedia memproklamirkan kemerdekaan, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Katakan berkali-kali, Rengas Dengklok itu bukan penculikan sebenarnya, cuma mengamankan Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta tuh nggak dipaksa dengan tangan di borgol menuju Rengas Dengklok, tidak. Tapi siapa yang berani memborgol Soekarno-Hatta saat itu? Datang. Jadi ini 16 Agustus 1945 rencananya hari ini kan, hari tanggal 16 Agustus 1945 ini mau rapat PPKI. Ini bulan Ramadan ini. Soekarno-Hatta baru selesai makan sahur. Dibawa ke Rengas Dengklok. Sudah disediakan rumah di situ. Sekarang disebut dengan rumah proklamasi. Disediakan oleh salah seorang pengusaha Tionghoa yang bersimpati atas perjuangan kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus 1945 dini hari dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa kota Rengas Dengklok yang dipilih? Kota Rengas Dengklok dipilih oleh para pemuda. Yang pertama, jauh dari jalan raya utama. Kalau Jepang menyadari bahwa Soekarno-Hatta tidak ada di Jakarta, maka Rengas Dengklok bukan tujuan utama Soekarno-Hatta bukan tujuan utama Jepang untuk mencari Soekarno.
Karena tujuan dibawa ke Rengas Dengklok adalah menjauhkan mereka berdua dari pengaruh Jepang. Kengototan Soekarno-Hatta untuk tidak mau memproklamirkan kemerdekaan dalam waktu dekat dianggap oleh para pemuda sebagai bentuk pengaruh Jepang atas Soekarno-Hatta. Maka mereka berdua ini harus dijauhkan. Maka ini adalah peristiwa apa nih namanya, menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Dipilih kota Rengas Dengklok. Kenapa dipilih kota Rengas Dengklok? Jauh dari jalan raya utama. Yang kedua, ada markas tentara peta di sini. Markas tentara peta yang kalau terjadi sesuatu dan lain hal terhadap tiba-tiba aja Jepang nemu gitu ya, ada pertahanan untuk melindungi Soekarno dan Hatta. Di sini terjadi perdebatan sengit langsung, ya. Perdebatan sengit maksudnya didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan, ya. Kemudian habis kan kita? Belum. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang ya, itu adalah tujuan dari dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ada dua alasan kenapa ini yang dipilih, jauh dari jalan raya utama, dan 9 lagi ya. Nah, apa alasan Soekarno untuk tetap teguh dengan pendiriannya, menunggu sidang PPKI baru memproklamirkan kemerdekaan? Apa kira-kira alasannya? Alasan Soekarno tidak mau memproklamirkan kemerdekaan tanpa rapat PPKI adalah PPKI ini ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia oleh Jepang. Dan Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta beranggapan bahwa memproklamirkan kemerdekaan adalah tugas PPKI, bukan tugas dia berdua saja. Kenapa dia yang didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan? Jadi alasan Soekarno-Hatta menunggu rapat PPKI baru memproklamirkan kemerdekaan karena Jepang sudah memberi mandat kepada PPKI untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi PPKI tugasnya adalah, jadi PPKI ditugaskan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi tanpa rapat PPKI tidak ada kemerdekaan. Kenapa dia berdua dengan Hatta saja yang didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan? Padahal Jepang sudah menugaskan kepada PPKI bahwa PPKI bertanggung jawab atas kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum ada kesepakatan dari seluruh anggota PPKI bahwa kita merdeka di hari tersebut, maka belum akan ada kemerdekaan. Paham maksud Ibu? Ya. Kenapa hanya dia berdua saja yang akan memproklamirkan kemerdekaan? Yang akan memproklamirkan kemerdekaan adalah PPKI. Jadi harus rapat PPKI dulu, baru ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan ketika golongan muda tidak bisa mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan di Rengas Dengklok, maka mereka kembali ke Jakarta. Sebagian mengawasi Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok, sebagian lagi pergi ke Jakarta. Ahmad Subarjo sudah ada di Jakarta. Karena rapat PPKI memang direncanakan tanggal 16 Agustus, tapi sampai waktu yang ditentukan Soekarno-Hatta tidak muncul. Ahmad Subarjo sudah melihat gelagat yang lain dari para pemuda. Maka dia nggak nanya pakai bahasa basi, langsung aja nanya Soekarno di mana. Nah, ketika dijelaskan oleh Soekarno bahwa Soekarno ada di Rengas Dengklok, apa kata Ahmad Subarjo? Hal yang tidak mungkin kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di Rengas Dengklok. Kalaupun kita memang akan merdeka dalam waktu dekat, maka harus di Jakarta. Kembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Nanti kalau Soekarno-Hatta sampai di Jakarta tidak bersedia memproklamirkan kemerdekaan, nyawa saya sebagai taruhannya. Jadi Ahmad Subarjo menjamin Soekarno-Hatta akan memproklamirkan kemerdekaan sampai di Jakarta, baru para pemuda bersedia mengembalikan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Itu di hari 16 Agustus itu juga. Pagi dibawa, sorenya dikembalikan lagi. Dan apakah sampai di Jakarta Soekarno langsung memproklamirkan kemerdekaan? Tidak, ditemani dengan Laksamana Maeda. Soekarno-Hatta
pergi menemui 2 orang petinggi militer Jepang yang ada di Indonesia. Dia masih berusaha menjajaki kemungkinan janji kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Jepang. Jadi masih belum dia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa sebenarnya Jepang tidak serius dengan janji kemerdekaan. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan 2 jawaban yang sama dari para petinggi Jepang, bahwa tugas Jepang sekarang adalah mempertahankan status quo di Indonesia, tidak mungkin lagi kemerdekaan Indonesia akan dilanjutkan, barulah Soekarno menyadari bahwa kemerdekaan Indonesia memang harus dari usaha Indonesia sendiri, tidak mungkin lagi mengharapkan Jepang. Baru setelah dia mendapatkan kepastian tersebut dari 2 orang yang dia temui, maka barulah dia bersedia merumuskan proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Kenapa Rumah Laksamana Maeda yang dipilih? Kenapa Rumah Laksamana Maeda yang dipilih? Karena tidak akan mungkin angkatan darat maupun angkatan udara, apalagi angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda itu kan komandan angkatan laut tertinggi Jepang di Indonesia. Tidak akan mungkin mencurigai bahwa di Rumah Laksamana Maeda itu sedang terjadi perumusan teks proklamasi. Itu tempat paling aman saat itu. Tidak ada lagi tempat yang aman selain tempat itu, karena Jepang sudah mendengar desas-desus bahwa Indonesia akan segera memproklamirkan kemerdekaan, tapi mereka tidak tahu kapan dan di mana. Maka beberapa tempat sudah mereka jaga dengan ketat, termasuk lapangan Ikada yang direncanakan adalah tempat untuk memproklamirkan kemerdekaan. Dijaga dengan senjata terhunus oleh tentara Jepang. Itulah sebabnya rencana awal di situ dipindahkan oleh Soekarno ke rumah pribadinya untuk mencegah jatuhnya korban dari pihak rakyat, karena lapangan itu sudah dijaga dengan sangat ketat oleh tentara Jepang. Paham maksud ibu sampai di sini? Ya. Kemudian sudah selesai itu kisi-kisinya, tolong dipelajari sampai kronologis peristiwa seputar kemerdekaan ini Ibu suruh jelaskan di esai. Ya, benar-benar seputar ini saja, dan soal-soal yang lain itu tentang hal yang Ibu terangkan tadi sudah mencakup semuanya. Sampai di sini bisa dipahami.